agar kesinambungan keberuntungan kita dari rumah yang lama tidak terhilangkan, melainkan bisa berkelanjutan terus ke rumah yang baru, maka ketika kita pindah, kita sebaiknya mengambil api dari kompor yang kita nyalakan di rumah lama kita. Nah, kemudian dari situ kita bawa masuk ke rumah yang baru. Kita letakkan di samping kompor dan kita mengambil api daripadanya untuk kita menyalakan kompor kita di rumah yang baru. Yang paling penting, rumah baru tersebut haruslah rumah yang berkedudukan sesuai dengan feng shui berdasarkan perhitungan kepala keluarga. Kita mau sapa dulu seperti biasa narasumber kita ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Hans, apa kabarnya? Kabar sehat Pak Kang. Pak Kang apa kabar? Oh selalu, always kalau saya. Always ya. Pak Kang mohon maaf nih atas ini menunggu sebentar, tadi ada kendala teknis Pak Kang. Tidak masalah Hans. Aman ya. Pak Kang, hari ini kita mau mulai dari mana nih Pak Kang? Ya, saya mau mengingatkan sahabat Sonora kita bahwa hari ini itu tanggal 14 bulan 3 berdasarkan kalender Imlek. Besok adalah tanggal 15 bulan 3. Orang mengatakannya sebagai Sagwe Capgo misalnya gitu ya. Ya, berarti merupakan era di pertengahan bulan Imlek yang ketiga toh? Iya, betul. Ya, era di mana motivasi memacu target tujuan ya. Jadi kalau kita selalu memotivasi, target tujuan kita bisa lebih mudah tercapai. Ya, dan juga daya juangnya akan mudah digencarkan. Namun demikian hati-hati karena berada pada tahun di mana adu strategi makin berkecamuk gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan bahkan adu strategi kan udah luar biasa ini. Iya betul. Ya. Bahkan di dunia itu Amerika sama China kan udah luar biasa. Betul bahkan. Ya, jadi kita hati-hati ya. Baik sebagai negara kita juga mesti waspada agar tidak terdampak oleh hal-hal yang jeleknya. Tapi kita bisa mengambil hal-hal yang baiknya. Sebagai pribadi pun demikian gitu ya. Maka daripada itu saya selalu mengingatkan untuk tetap menyeksamai bulan Imlek yang ketiga punya peramalan yang sudah tentu saja sudah dipublish dong ya. Di channelnya PP ya. Benar. Nah, kalau itu sudah, tentu saja kita juga harus tahu bahwa pada bulan Imlek keempat nanti ya kita juga patut menyeksamai dan ekstra waspada mengenai kata kuncinya. Ambisi liar pemecah strategi, abaikan ancang-ancang. Tetapi tentu saja belum kita publish tuh videonya, Hans ya, mungkin minggu-minggu depan ini ya. Tapi setelah itu saya mau juga menjumpai sahabat Sonora kita nih yang memang betul-betul setia ya. Salah satunya yang setia itu adalah Juragin Mimi Boru loh ya. Pak Kang, ini sebelum masuk ke sahabat Sonora, ini boleh nggak sih nanya sedikit Pak Kang? Boleh. Tadi perlu diwaspadai ya keadaan saat ini ya Pak Kang ya. Benar. Secara umum kita sebagai individu apa sih yang perlu diwaspadai Pak Kang? Ya jangan sampai kita terpancing untuk terperangkap misalnya dalam situasi adu strategi di mana pergumulan prinsip. Jadi pergumulan emosi dan kelogikaan menjadi taruhan. Sebab kalau prinsip kita gadaikan berarti kan kita udah menyimpang dari perencanaan yang kita telah gariskan dong, dengan kebijakan yang telah kita gariskan dong. Ya toh? Nah, kemudian
pergumulan emosi. Kalau itu udah menyimpang, akibatnya apa? Kita kan kalang kabut tuh. Emosi kita nggak karuan, emosi apapun bisa jadi bermasalah toh. Iya betul. Nah, buntut-buntutnya kelogikaan kita juga ngawur, ya. Seharusnya kita bicara deh yang paling gampang nih, yang orang banyak mengikuti, misalnya Donald Trump. Ya, dia dengan kelogikaannya kemudian berusaha untuk mengangkat derajat negaranya, malah makin merugikan negaranya toh. Iya betul betul. Betul banget. Itu cuma contoh aja ya. Nah, jadi jangan sampai kita juga berbuat yang sama begitu. Baik. Kalau begitu kita lanjut nih Pak Kang ke penanya yang sudah masuk malam hari ini. Iya, dari Juragin Mimi Boru ya. Boleh. Pak Kang, Yang selamat malam. bertanya pada video bidang usaha, ruang tidur dan ruang makan terbaik. Salam sejahtera Pak Kang, tim FSE dan Radio Sonora. Selamat malam. Saya menyimak pertanyaan Pak Mubarak H tentang saat masuk rumah baru. Saya baru mendengar video ini saat ya sudah terlanjur pindah rumah bulan Februari lalu, tapi tidak ambil api dari rumah lama yang cocok juga bagi saya. Nah, saya perlu jelaskan dulu nih kepada semua sahabat Sonora. Pada video yang dimaksudkan tadi, kita pernah menjelaskan bagaimana sih kalau tata caranya pindah rumah yang menurut kebiasaannya gitu ya. Jadi saya sampaikan, andai kata rumah lama kita ini posisinya sesuai dengan kedudukan daripada kepala keluarga, berarti kan posisinya bagus dong. Betul. Ya. Nah, kalau posisinya bagus, berarti selama tinggal di rumah tersebut ada kemajuan. Iya. Sehingga kita pindah rumah pun mungkin yang jauh lebih besar, lebih bagus atau lebih strategis. Ya, lebih menguntungkan lah buat kehidupan kita di kemudian hari. Nah, agar kesinambungan keberuntungan kita dari rumah yang lama tidak terhilangkan, melainkan bisa berkelanjutan terus ke rumah yang baru, maka ketika kita pindah, kita sebaiknya mengambil api dari kompor yang kita nyalakan di rumah lama kita. Iya. Nah, kita pindahkan ke misalnya ke lampu tempel ya, atau lampu gantung yang lampu nelayan itu toh, yang bisa ditutup sehingga tidak kena angin gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita bawa masuk ke rumah yang baru. Kita masuk sesuai pada saat yang tepat, yang berkeselarasan, ya, yang sudah dihitung pada tanggal dan jam yang sudah diperhitungkan selaras. Kemudian lampu tersebut kita letakkan di samping kompor dan kita mengambil api daripadanya untuk kita menyalakan kompor kita di rumah yang baru. Jadi di rumah yang baru kita jangan cetekin pakai listrik dulu gitu. Oh iya, cetakin pakai api manual gitu ya Pak Kang ya. Bener ya. Jadi kan boleh dibilang dari api yang dari rumah lama terus terpakai masuk ke rumah yang baru toh. Nah, itu dia ya. Jadi itu kita harapkan. Namun sekarang ternyata Juragin Mimi Boru sudah terlanjur pindah dan tidak melakukan hal itu. Nah, dia khawatir nih apakah keberuntungannya bermasalah atau tidak gitu ya. Nah, kemudian dia bertanyanya, apakah saya lakukan pengambilan api pada bulan Maret ini saat selaras juga, dia bilang. Nah, kita udah bacanya ini udah terliwat, sekarang udah April. Udah sebulan ya. Tapi jangan khawatir ya, Juragin Mimi Boru ya. Nah, apakah saya lakukan pengambilan api pada bulan Maret ini pada saat saya selaras juga maksudnya toh? Masih boleh Pak Kang, terima kasih Pak Kang. Nah, sebetulnya begini, yang paling penting nih, apa sih Juragan Hans? Apa nih Pak Kang? Bingung ya. Yang paling penting, rumah baru tersebut haruslah rumah yang berkedudukan sesuai dengan feng shui berdasarkan perhitungan kepala keluarga.
Kalau Juragin Mimi Bogu adalah kepala keluarga, justru harus juga perhitungannya sesuai dengannya. Tepat, ya. Ya. Nah, jadi sesuai dengan kepala keluarga, siapakah dia, ya. Nah, kemudian, loh, tapi Pak Kang saya lupa tuh ngambil apinya. Nah, ngambil api itu sebetulnya bukan bagian daripada feng shui. Oh, bukan Pak Kang. Itu adalah kepercayaan. Oh. Banyak kepercayaan. Misalnya orang bertanya nomor-nomor cantik, nomor bagus, butut nomornya rumah, nomornya handphone, nomornya segala, itu cuma kepercayaan, bukan feng shui. Oh, oke. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan feng shui. Ya, Iya. jadi sepanjang rumah itu memang sudah sesuai, nggak perlu khawatir. Apalagi kalau penataan di dalamnya itu memang sudah diatur juga, misalnya dengan menyeksamai. Yang penting nih di ruang tamu kan nggak ada pintu kamar tidur, itu udah bagus misalnya ya. Kemudian dapurnya nggak kelihatan dari ruang tamu dan posisi dapurnya pun berkesesuaian sebagaimana yang diatur pada video-video yang telah kita publish di FSE, ya. Nah, juga ruang tidur utamanya. Kenapa saya sebutkan gitu? Karena memang untuk rumah yang paling tidak itu yang harus diperhatikan adalah posisi daripada pintu utama, posisi daripada kamar tidur utama, kemudian ruang dapur, dan kalau rumah bertingkat tentunya adalah pengaturan tangga. Nah, kalau semuanya itu udah baik, nggak perlulah kita mengkhawatirkan pengambilan masalah api tadi gitu ya. Nah, jadi itu adalah hanyalah kepercayaan. Jangan sampai dilupakan kemudian membuat kita jadi kepikiran. Malah kalau kita jadi kepikiran, akibatnya nanti secara psikologis malah kita mengalami gangguan. Nah, gangguan itu nanti malah menurunkan keberuntungan. Oh, malah ujung-ujungnya ketakutan itu jadi ketidakberuntungan ya Pak Kang? Iya dong ya, karena kita kehilangan optimisme sehingga kita menjadi pesimis. Jangan dong ya. Padahal tadinya nggak apa-apa nggak mainin api, gara-gara takut malah jadi beneran. Benar ya. Jadi tolong, karena namanya angka-angka, kepercayaan angka gitu ya. Terus barang-barang, oh kalau pegang barang ini nih jadi hoki nih. Nih beli aja nih yang ini nih, yang warnanya emas gitu ya, bagus. Ini bisa mendatangkan keberuntungan, itu bukan feng shui. Itu adalah bagian daripada kepercayaan, keyakinan gitu ya. Ada juga yang juga dikarenakan masalah budaya ya. Berbeda dengan misalnya masalah pendaringan gitu ya. Pendaringan memang diperlukan karena kita memang nggak boleh kehabisan beras gitu. Walaupun kehabisan beras itu sendiri misalnya merupakan produk budaya gitu kan, yang diajarkan turun temurun. Lo kalau habisnya beras nggak sampai kering banget nggak ada, nanti nggak bisa berkelanjutan gitu. Itu memang, tapi secara feng shui memang harus diatur tata letaknya ada di dapur di bagian mana begitu toh. Kita sudah bahas itu. Penyimpanannya ya Pak Kang ya. Benar ya. Nah, penyimpanannya itulah yang kita hitung berdasarkan feng shui. Tetapi berasnya habis berdasarkan keyakinan ya. Jadi harus bisa dibedakan ya Pak Kang ya. Berasnya habis itu keyakinan, tapi berasnya disimpan di mana itu yang feng shui begitu. Benar. Jadi pengambilan api itu cuma kepercayaan, jangan khawatir gitu ya. Nah, yang penting kalau sudah pindah rumah nikmati saja di sana Pak. Benar, yang penting juga agak ya, benar juga agak rumahnya benar. Terlebih kalau masuknya pada saat selaras, baik itu tanggalnya maupun jamnya, ya. Nah, ada juga kepercayaan lagi. Apa tuh Pak? Ya, misalnya setelah api kompor dihidupkan, ya memasak gitu. Ya, apa yang dimasak? Misalnya bakmi untuk
supaya umur panjang banyak rezeki. Oh, itu juga kepercayaan Pak Kang ya? Bener. Bukan musuh ya? Kemudian apa yang digoreng tahu misalnya biar berkembang gitu. Oh iya, Terus iya, iya. apa yang disediakan? Misalnya kueku yang warnanya merah gitu kan. Ya itu semua adalah produk kepercayaan dan yang sudah mengakar menjadi adat budaya kebiasaan yang diwariskan oleh para leluhur kita. Oke, jadi sebenarnya mau masuk tiba-tiba goreng ikan juga nggak apa-apa sebenarnya Pak Kang ya? Nggak apa-apa. Baik. Pak Kang, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita izin break dulu sejenak Pak Kang. Baik. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sonora FM News Rating and Music masih di Facebook Sonora ya, dan kita juga masih bersama dengan Pak Kang. Selamat malam Pak Kang, masih terhubung? Oh, selalu. Pak Kang, kita mau ke pertanyaan YouTube, masih ada yang perlu dibahas atau mau ke WhatsApp? Saya pikir ke WhatsApp aja, ya. Kasihan nanti sahabat Sonora kita nunggu-nunggu pertanyaannya kok belum dibaca, tau-taunya kita baca yang dari YouTube lagi. Boleh kalau begitu kita ke WhatsApp dulu yang memang sudah banyak yang menunggu Pak Kang malam hari ini. Iya. Kita ke penanya pertama Pak Kang. Oke. Ini ada Elkana Antoni. Siapa? Elkana Antoni, Eko 5, Kaki, Alfa, Nano, Alfa. Iya. Spasi Antoninya Alfa, Nano, Tango, Hotel, Oscar, Nano, Yankee. Oke. Elkana Antoni, kelahirannya ini Bandung, tanggal 25. Tanggal 25. Bulannya bulan September. Bulan 9. Tahunnya 1998. 1998. Tuh, jamnya jam 21:35 Pak Kang. Jam 21:35. Oke. Nah, pertanyaannya borongan Pak Kang. Wow. Ini pertanyaan borongan seperti biasa, nanyain soal kesehatannya seperti apa, karir yang cocok, warna baju apakah ada yang perlu diperhatikan, dan juga handicapnya Pak Kang. Oke. Elkana Antoni ya. Lahir tanggal 25 bulan 9 tahun 1998. Berdasarkan kalender Imlek. Elkana ini apa Antoni kali, apa Kana kali. lahir pada tanggal 5 bulan 8 tahun 2549. Tolong dicatat gitu ya. Karena ini penting sekali dipahami. Juga untuk menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan pada kalender Imlek ya, karena perhitungan berdasarkan kalender Imlek jauh lebih tepat dibanding internasional. Maka daripada itu, saya selalu menyanggah kalau orang selalu mengatakan, "Pak Kang, bukankah posisi hadap rumah itu dihitung berdasarkan tahun kelahiran dibagi sekian?" Ya. Nah, tahun kelahirannya yang disebutkan tahun kelahiran internasional. Tentu itu adalah enggak benar, karena Feng Shui selalu menghitung pada kalender berdasarkan lunar ya, berdasarkan siklus bulan. Oke? Jadi Elkana yang lahir pada tanggal 5 bulan 8 tahun 2549 ini bersio macan tanah. Lahir pada hari Jumat ya. Nah, kalau kita melihat dia ini boleh dibilang orang yang punya kemampuan berbisnis yang baik, memiliki hoki yang baik, walaupun untuk memperoleh hoki, dia tuh memang harus berjuang.
Nggak bisa. Jadi hokinya nggak tiba-tiba datang gitu ya Bang? Nggak bisa ya. Iya. Jadi semakin dia berusia beranjak lebih dewasa, lebih tua, maka dia hokinya akan jauh lebih banyak. Namun demikian bukan berarti nggak bisa dipercepat. Asalkan ya Elkana mau mengubah sifat. Ya, karena ya. Kenapa? Apa yang harus dirubah? Karena itu terlalu gampang tersinggung satu. Kedua, gampang menghayal, gampang melamun, gampang males-malesan. Nah, jadi kalau bisa rajin ya, bisa bersikap rajin, kemudian menjauhi segala hal yang tadi sudah dikatakan sebagai sisi yang kurang baiknya, maka potensi dia untuk berkembang jauh lebih cepat dong ya. Iya, betul Pak. Iya, dan satu hal, untuk masalah kesehatan misalnya jaga jantung ya, dan usus kecil. Nah, untuk itu saya minta tolong Pak, buat Elkana, tolong jangan makan asin ya. Dia gemar banget sama asin-asin, walaupun dia juga suka manis, tetapi manis boleh dibilang masih cukup wajar dibandingkan asinnya itu loh. Jadi asin harus betul-betul dikurangi ya. Bidang bisnisnya, karena dia udah berusia 28 tahun ya, berdasarkan kalender Imlek ya, usia Imlek. Ya, dia cocoknya tuh memang berbisnis pada bidang berunsur tanah dominan, logam dominan, air dominan, atau campuran daripada dua atau ketiganya itu. Banyak loh. Iya, banyak banget. Iya, luar biasa gitu. Tetapi memulai bisnis pada tahun ini tidak disarankan. Kenapa? Karena Sio Macan lagi ciong, jangan memulai tahun ini. Jadi tahun ini kalau masih bekerja ya kerja aja, kecuali memang sudah berbisnis. Namun untuk ekspansi ke bidang yang tadi saya sebutkan, misalnya bidangnya selama ini kurang cocok, kemudian mau bikin yang baru, jangan pada tahun ini, mulailah nanti tahun depan setelah memasuki tahun kuda api. Oke. Ini artinya walaupun hokinya bagus tapi tetap harus ditahan ya Bang ya. Oh iya dong ya, kan kita harus bijak dalam mengelola. Logam dominan nih contohnya apa sih Bang, pekerjaan-pekerjaannya? Apa tuh? Untuk contoh pekerjaannya tadi kan tanah dominan, logam, ini bisa diaplikasikan bidang apa? Banyak sekali, tanah misalnya jasa-jasa gitu ya, kemudian dunia properti gitu ya, sewa menyewa, kemudian logam ya segala macam metal, air ya segala macam cairan. Oke. Ini untuk warna baju pasang ada yang perlu diperhatikan? Saya cuma mau minta tolong kurangi warna-warna gelap, tolong harus lebih terang gitu ya, bener yang cerah-cerah, terutama yang berwarna merah, agar semangatnya menjulang dong ya. Iya betul Bang. Baik, ini semoga menjawab di malam hari ini ya. Untuk baju-bajunya tadi juga lebih dikurangi ya gelap. Iya, ya. ini sih udah lengkap banget untuk Elkana ya. Saya berharap Elkana dapat memetik manfaat daripada apa yang telah kita sampaikan ya. Jangan kemudian tidak memotivasi diri untuk bersemangat. Jadi haruslah memotivasi ya. Harus bisa memaksa diri, jangan kemudian malas-malasan lah. Lebih rajin untuk tahun ini ya. Benar. Bukan untuk tahun ini aja loh ya. Iya Pak. Bukan untuk tahun ini saja, untuk selamanya. Jadi walaupun udah di tahun kuda tadinya, tapi tetap harus semangat gitu. Benar. Tadi Hans kan bilang untuk tahun ini harus bersemangat. Enggak, untuk seterusnya jangan mudah kehilangan semangat, dan jangan mudah menghayal yang tidak-tidak, dan jangan banyak melamun, dan jangan bermalas-malasan. Waduh, banyak jangan yang jangan ya. Baik Kang, nanti kita juga akan melanjutkan juga ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi kita harus kembali break dulu sejenak Pak Kang. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Sonora FM di Astral Weekend Music masih di Feng Shui Sonora. Dan tentunya malam hari ini juga Hans masih bersama dengan Pak Kang Hongkian ya. Kita lanjut Pak Kang. Iya. Kita ke penanya berikutnya. Kali ini nanyanya soal pernikahan Pak Kang. Oh. Ada sahabat Sonora Roma dan juga Yuli. Roma apa? Romanya Romeo, Oscar, Mama, Alfa. Iya. Roma ini tanggal lahirnya 24 bulan 11 bulan 11. tahunnya 1989. Iya. Jamnya 19:30 Pak Kang. Iya. Lalu ini calon pasangannya adalah Yuli. Yuli. Yankee, Uzbek, 5, India, Eko. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 9 bulan 7 9 bulan 7 tahunnya 1987. 1987. Jamnya 16:30. Ini katanya mereka mau menikah di tanggal 1 Juni 2025 Pak Kang. Jamnya jam 18.00. Apakah oke Pak Kang? Alternatifnya di tanggal 27 April 2025 jam 18.00. Iya. Perlu diketahui kalau jam itu yang dimaksud jam apa? Jam pemberkatan ya Pak Kang ya? Nah, itu jam 20 itu berarti kan memulai lah. Resepsi lah. Resepsi ya jam 18 ya? Iya, karena kalau resepsi boleh salah, boleh jam berapa aja. Yang penting pemberkatannya itu ya? Yang penting pemberkatannya. Kalau ada misalnya ritual sembahyang orang tua atau tepai itu juga penting ya. Oh, oke. Nah, kemudian yang paling penting itu nomor 1, kalau ada acara penjemputan pengantin, masuk ke rumah pengantin mempelai wanita, Iya. kemudian kembali ke rumah mempelai pria gitu ya, kemudian acara tepai dan kemudian pemberkatan, itu yang penting ya. Oh, oke. Kalau resepsi boleh salah. Oh, bebas ya? Iya. Nah, kemudian dia mau menikah pada tahun ini kan, tahun ulang kan. Tahun ulang, sekarang kita lihat nih, yang satu sionya ulang ya. Oke. Yang satu sionya kelinci ya dah. Iya. Nah, sio ulang ciong nggak tahun ini? Waduh. Cium nggak nih Pak Kang? Ciong. Cium ya? Ciong dong ya. Yang kelinci ciong nggak tuh? Ciong Enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak, tetapi daripada keduanya itu kan harus bersatu padu dong ya. Betul. Nah, dari keduanya itu, kalau menurut analisis saya, tahun ini enggak boleh menikah. Oh, oke. Enggak Dan bagus gitu ya. Nah, jadi karena enggak bagus, tanggal-tanggal tadi saya enggak mau kalkulasikan betul. bagus atau tidak gitu. Tetapi kalau memang sudah berniat, silakan aja laksanakan. Tetapi nanti saya khawatir bermasalah. Nah, kalau bermasalah harus dibikin kiasnya pada tahun yang berkeselarasan begitu ya. Misalnya tahun yang berkeselarasan itu bisa pada tahun ya, kalau di tahun kuda biasa-biasa ya, di tahun kambing relatif bagus gitu ya. Jadi di tahun kambing harus bikin kias pengulangan gitu ya. Jadi tanggal-tanggal tadi karena tahunnya memang udah keliru, saya nggak mau menghitungnya lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau mereka mau nunda nih Pak Kang, pernikahan yang bagus tuh berapa tahun lagi sebenarnya Pak Kang? Di tahun kambing. Artinya itu berapa tahun lagi? Tahun ini kan tahun ulang. Habis tahun ulang tahun kuda. Ya. Di tahun kuda udah boleh, udah ya? lebih bagus gitu ya. Iya. Nah, dicarikan tanggal yang selaras. Nah, kemudian di tahun kambing lebih bagus lagi gitu. Oke. Baik, ini semoga menjawab, bisa jadi pertimbangan juga nih. Sambil mungkin nanti nextnya kalau masih belum ketemu MC-nya ya. Baik, Pak Kang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Oke. Kita ada penanya namanya, mana namanya ya? Priska Yuliawati. Saya bantu aja Pak Kang. Oke. Ini ada Papa Romeo India Sierra Kilo Alpha
spasi Yuliawatinya Yankee Uzbek 5 India Alpha Whiskey Alpha Tango India. Oke. Tanggal lahirnya di tanggal 8 Juli 8 bulan 7. 8 bulan 7. Tahunnya 1980. 1980. Ya. Jamnya jam 16:45 waktu Indonesia Barat. Oke. Lalu ini katanya bisnis dijual alat makanan aluminium. Ini apakah cocok Pak Kang? Cocok Dan kalau dia bagus bergerak ya, dia. di tahun 2025 ini. Pantangan dalam kesehatan dan feng shui apa serta warna baju yang cocok untuk digunakan. Terima kasih Pak Kang. Tadi saya kepotong, saya malah nggak dengarkan apa yang Hans katakan, tapi saya dengar tadi di usahanya Jual alat makanan aluminium Pak Kang. pokoknya kalau semuanya itu aluminium, oke, ya. Cocok ya. Cocok ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Lalu juga sio monyet katanya bagus nggak di 2025 ini Pak Kang? Sio monyet lagi ciong dong ya. Lagi ciong ya. Jadi jangan memulai segala sesuatu yang penting gitu ya. Tetapi kalau untuk pindah rumah, karena Priska ini kan wanita, Ya. tentu saja harus mengacu kepada kepala keluarga. Oke. Nah, kecuali Priska sendiri adalah kepala keluarga. Single gitu ya Pak Kang ya. Kenapa? Kalau masih single artinya masih kepala keluarga. Ya? Benar ya. Nah, kemudian tadi apalagi yang ditanyakan? Ditanyakan soal pantangan dalam kesehatan dan juga warna baju yang cocok Pak Kang. Kalau kesehatan ya, dia itu waktu lahir aja udah kena kuning. Jadi jangan terlalu lelah. Kenapa jangan terlalu lelah? Karena yang namanya Priska ini orangnya nggak bisa diam gitu. Oh, aktif gitu ya Pak Kang ya. Bener, dan keras kepala juga gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya mau kasih tahu, tolong dendamnya dibuang ya. Jangan pernah ada dendam sama sekali, karena itu hanya akan mengganggu pikiran Priska sendiri, sehingga nantinya rezeki di depan mata bisa menghilang gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu saya mau minta tolong Priska untuk sering memakai baju warna hijau sesering mungkin, kalau bisa setahun 2 tahun gitu ya. Dan warna putih jangan dipakai, dan ketika tidur tolong gelapkan ruangan, dan ketika bersantai jalan-jalan gunakanlah pakaian yang berwarna gelap, hitam, abu-abu atau biru. Oke, itu tadi ya. Putih justru dikurangi ya Pak Kang ya. Benar. Ini banyak tadi dipakai warna-warna baju yang sudah disarankan oleh Pak Kang. Baik Pak Kang, ini kelihatannya menjadi satu penanya terakhir di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kang untuk waktunya di malam hari ini. Oke, sama-sama Hans. Tentu saja nggak perlu terima kasih sekali lagi, karena apa yang kita bicarakan adalah demi sahabat kita semua dong ya. Betul. Sahabat-sahabat sukses Sonora ya. Dan kalau mereka sukses, kita akan berbangga hati. Betul Pak Kang ya. Apalagi tadi pesannya dalam keadaan yang lagi seperti ini harus banyak-banyak berjuang ya Pak Kang ya. Benar, memotivasi diri. Baik. Pak Kang, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali malam hari ini Pak Kang. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sama-sama Hans, sampai minggu depan. Selamat malam.